Jadi Kapten Inter Milan, Denzel Dumfries, ini momen istimewa bagi saya. Denzel Dumfries mengungkap rasa bangganya karena ditunjuk sebagai Kapten Inter Milan untuk pertama kalinya dalam kemenangan di Liga Champions. Nerazzurri mengamankan tempat di perempat final Liga Champions dengan kemenangan agregat 4-1 atas Feyenoord, setelah meraih kemenangan 2-1 di San Siro berkat gol dari Marcus Thuram dan Hakan Çalhanoğlu. Denzel Dumfries yang tampil menonjol di laga tersebut, terlihat menunjukkan determinasinya dengan lari fantastis dari posisi bek kanan hingga ke sayap kiri untuk memicu serangan di saat-saat terakhir. Dengan sejumlah pemain kunci tim utama absen dari susunan pemain inti, termasuk Lautaro Martinez, Alessandro Bastoni, Nicolo Barella, dan Federico Di Marco yang juga absen, Dumfries dipercaya mengemban ban kapten untuk pertama kalinya. Membahas kehormatan itu dengan Sky Sport Italia setelah pertandingan usai, Dumfries mengaku sangat bangga dengan tugas barunya sebagai kapten tim. Saya bangga, ini momen istimewa bagi saya. Pertama kali menjadi kapten di Inter, saya sangat senang. Itu adalah malam yang istimewa, tetapi saya berharap De Vrij akan pulih dengan cepat, dia pemain hebat, ujar Dumfries. Ia juga memberikan penilaian atas penampilannya dan Inter secara kolektif. Itu, pertandingan yang hebat, malam yang hebat bagi kami. Saya senang bisa melaju ke perempat final melawan Bayern yang merupakan tim hebat. Saya merasa baik-baik saja, saya ingin terus seperti ini. Saya senang karena banyak bermain. Kami adalah tim kuat, semua orang ingin mengalahkan kami. Kami bermain dengan penuh konsentrasi, dan kami harus mempertahankannya. Inter dan AC Milan bersaing untuk mendatangkan Arda Güler dari Real Madrid. Inter dan AC Milan dilaporkan tertarik untuk merekrut gelandang serang muda Real Madrid, Arda Güler. Menurut laporan Sport S, pemain berusia 20 tahun itu mempertimbangkan pindah klub musim panas mendatang, dengan Serie A sebagai tujuan utama. Güler bergabung dengan Real Madrid pada musim panas lalu setelah hengkang dari Fenerbahce. Namun, sejauh ini ia belum mendapat banyak kesempatan bermain di tim utama. Pemain asal Turki tersebut baru mencatatkan 7 penampilan sebagai starter sepanjang musim ini. Minimnya waktu bermain membuat Güler dikabarkan mulai mempertimbangkan opsi keluar dari Madrid. Meski demikian, Los Blancos tidak berencana melepasnya secara permanen dan hanya bersedia meminjamkannya ke klub lain. Beberapa klub Bundesliga, seperti Bayer Leverkusen dan Eintracht Frankfurt, dikabarkan tertarik meminjam Güler. Namun, sang pemain lebih memilih pindah ke Italia. Baik Inter maupun AC Milan disebut sebagai kandidat serius untuk mendapatkan tanda tangan Güler pada musim panas mendatang. Meski demikian, mengingat sikap Real Madrid, kemungkinan besar kesepakatan hanya akan berupa peminjaman. Stefan De Vrij diragukan tampil dalam laga kontra Atalanta. Stefan De Vrij diragukan tampil dalam laga Serie A antara Atalanta dan Inter pada minggu mendatang setelah menarik diri dari skuad yang menghadapi Feyenoord. Menurut laporan dari Vinterneus, B asal Belanda tersebut mengalami masalah pada lututnya, yang membuatnya batal bermain di leg kedua babak 16 besar Liga Champions. De Vrij awalnya dijadwalkan tampil sebagai starter dalam pertandingan di Rotterdam. Namun, cedera lutut yang dirasakannya saat pemanasan memaksanya untuk mundur dari daftar pemain. Keputusan tersebut diambil hanya beberapa saat sebelum pertandingan dimulai, menimbulkan kekhawatiran tentang kondisinya untuk laga berikutnya. Kini, Inter menanti perkembangan lebih lanjut mengenai kondisi De Vrij, terutama dengan pertandingan krusial melawan Atalanta yang semakin dekat. Duel di Bergamo ini memiliki arti penting dalam persaingan papan atas Serie A, mengingat Atalanta hanya tertinggal 3 poin dari Inter di klasemen sementara. Selain itu, kemenangan 4-0 Atalanta atas Juventus dalam laga terakhir mereka semakin memperbesar tensi pertemuan dengan Nerazzurri. Belum ada kepastian apakah De Vrij dapat pulih tepat waktu untuk laga melawan Atalanta. Staf medis Inter akan terus memantau kondisi pemain berusia 32 tahun tersebut dalam beberapa hari ke depan sebelum mengambil keputusan terkait ketersediaannya di pertandingan penting tersebut. Inter Milan akan datang ke Munich dengan mentalitas juara yang menyerang. Arrigo Sacchi menilai Inter harus memainkan permainan agresif saat bertandang ke markas Bayern Munich pada perempat final Liga Champions. Ia juga memperingatkan ancaman besar dari penyerang andalan Bayern, Harry Kane. Inter melaju ke babak 8 besar setelah menyingkirkan Feyenoord dengan agregat 4-1. Kini, mereka akan menghadapi pemuncak klasemen Bundesliga dalam duel yang diprediksi berlangsung ketat. Bayern kuat di sayap, solid di lini tengah, dan memiliki Kane di lini depan, yang jarang memberi ampun, tulis Sacchi dalam kolomnya di Gazzetta dello Sport. Menurutnya, Inter membutuhkan performa di level tertinggi untuk bisa menyingkirkan tim asuhan Vincent Kompany. Faktor detail akan menjadi penentu dalam duel ini. Inter harus datang ke Munich dengan mentalitas menyerang, memberikan tekanan, dan menggoyahkan kepercayaan diri lawan.
Pemulihan fisik dan mental sebelum laga juga sangat penting, begitu juga dengan ketenangan dalam menghadapi leg pertama. Keuntungan bagi Inter, menurut Sacchi, adalah memainkan leg kedua di San Siro, di mana mereka bisa mendapat dukungan penuh dari para tifosi. Jika skor agregat tetap imbang, Inter akan menjalani perpanjangan waktu di kandang sendiri. Duel ini sangat terbuka, tidak ada favorit yang jelas. Namun, jika Inter terhindar dari cedera atau kemunduran besar, mereka memiliki semua yang diperlukan untuk bersaing dengan Bayern dan bahkan menyingkirkan mereka, tutup Sacchi. Inter, Atalanta, dan Napoli bersaing untuk dapatkan bek Udinese, Oumar Solet. Pelatih Napoli, Antonio Conte, dikabarkan mengincar bek Udinese, Oumar Solet, sebagai target utama dalam bursa transfer musim panas mendatang. Menurut laporan dari Daniel Longo, Conte telah meminta manajemen klub untuk menjalin kontak dengan Udinese guna merekrut pemain asal Prancis itu secara permanen. Solet berhasil menarik perhatian Conte berkat penampilan impresifnya dalam 9 pertandingan bersama Udinese musim ini. Napoli ingin segera membangun fondasi proyek mereka dan berharap bisa mengamankan jasa bek berusia 25 tahun tersebut lebih awal. Namun, Napoli bukan satu-satunya tim yang tertarik pada Solet. Rival Serie A mereka, Inter dan Atalanta, juga memantau situasi sang pemain, menjadi pesaing dalam perburuan tanda tangannya. Udinese sendiri siap mempertimbangkan tawaran dengan harga dasar 20 juta euro. Jika terjual, ini akan menjadi keuntungan besar bagi klub berjuluk Friulani tersebut, mengingat mereka mendatangkan Solet secara gratis setelah menandatangani perjanjian prakontrak pada musim panas lalu. Masa depan Gianluigi Donnarumma, jika tidak perpanjang kontrak, ia bisa ke Inter. Gianluigi Donnarumma kembali menjadi protagonis di laga besar. Seperti pada final Euro 2021 di Wembley, di mana ia membawa Italia meraih gelar juara lewat penyelamatan di babak adu penalti. Kali ini kiper Paris Saint-Germain itu mengulang kisah heroiknya di Anfield. Dalam pertandingan leg kedua babak 16 besar Liga Champions melawan Liverpool, Donnarumma tampil sebagai penyelamat PSG. Dengan 2 penyelamatan krusial dalam adu penalti, ia memastikan tim asuhan Luis Enrique melaju ke perempat final, membalikkan narasi yang sebelumnya menyebutnya sebagai titik lemah tim Paris. Masa depan, bertahan di PSG atau kembali ke Italia? Penampilan luar biasa Donnarumma bisa berdampak pada masa depannya. Kontraknya bersama PSG masih berlaku hingga 2026, dan pembicaraan terkait perpanjangan kontrak telah dimulai. Namun, hingga kini belum ada keputusan final. Dia adalah kiper PSG dan tim nasional Italia, wajar jika banyak klub yang tertarik, ujar agennya, Enzo Raiola. Kami sedang berdiskusi soal perpanjangan kontrak, tapi tidak ada yang perlu diburu-buru. Sementara itu, Inter disebut sebagai salah satu klub yang memantau situasi Donnarumma. Meski kiper berusia 25 tahun itu masih memprioritaskan bertahan di Paris, peluang kembali ke Italia tetap terbuka, terutama jika Inter mengajukan tawaran konkret. Bagi Donnarumma, kepindahan ke Inter bisa menjadi kesempatan untuk kembali ke Serie A dan bermain di kota yang membesarkan namanya. Namun, hingga ada langkah nyata dari klub Nerazzurri, masa depannya tetap berada di tangan PSG. Perlu diingat saat ini Donnarumma baru berusia 26 tahun. Alami cedera ligamen, musim 2024-25 telah berakhir bagi Piotr Zielinski. Inter Milan konfirmasi Piotr Zielinski akan absen selama 2 bulan. Hal ini diketahui setelah sang pemain menjalani sesi tes medis di fasilitas Humanitas Rozzano. Pemain asal Polandia itu dimasukkan sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk menggantikan posisi Henrikh Mkhitaryan. Namun dia hanya tampil selama beberapa saat sebelum terjatuh sambil memegangi betisnya. Karena tidak ada lagi pemain tengah yang tersedia, Simone Inzaghi akhirnya memutuskan untuk menurunkan Joaquin Correa. Pemain asal Argentina tersebut memainkan peran sebagai gelandang serang dalam laga tersebut. Setelah beberapa media, termasuk La Gazzetta dello Sport memprediksi cederanya cukup parah dan akan butuh waktu lama untuk pulih, pihak Nerazzurri akhirnya mengkonfirmasi jika pemain berusia 30 tahun telah selesai menjalani tes medis. Lewat pemeriksaan yang dilakukan di fasilitas Humanitas di Rozzano, terungkap jika mantan pemain Napoli tersebut mengalami cedera ligamen betis medial di kaki kanan, yang membuatnya harus absen, setidaknya 2 bulan. Dengan kata lain, kemungkinan besar Piotr Zielinski tidak akan kembali sebelum bulan Mei. Bahkan ada kemungkinan ia belum sepenuhnya fit sebelum akhir musim 2024-25, dan musim ini bisa dikatakan sudah berakhir untuknya. Jika memang demikian, maka harus menunggu hingga Piala Dunia antar klub FIFA pada bulan Juni untuk menandai kembalinya ia dari cedera. Ini jelas jadi kabar buruk bagi Simone Inzaghi, mengingat mereka masih harus bersaing di Serie A, Coppa Italia, dan Liga Champions, dengan beberapa pertandingan penting yang sudah di depan mata.